Esau dan Yakub. Pembelajaran Agama Katolik kelas 2 semester 1 materi ke-8. Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Agama Katolik. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas tentang Abraham. Apakah kalian masih ingat cerita tentang Abraham? Semoga kalian belajar untuk selalu percaya dan taat kepada Tuhan seperti Abraham, sehingga kalian akan selalu memperoleh hal-hal yang baik dalam kehidupan. Dalam video kali ini, kita akan berbicara tentang Esau dan Yakub. Apakah kalian pernah mendengar nama Esau dan Yakub? Atau mungkin pernah mendengar kisah tentang mereka? Sebelum kita berkisah tentang Esau dan Yakub, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau memberi kami kemampuan untuk menjadi juara. Ajarilah kami untuk berjuang, mendapatkan hasil yang terbaik di sekolah atau dimanapun kami berjuang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, mengawali pembelajaran kita hari ini tentang Esau dan Yakub, saya mengajak kita untuk memperhatikan gambar di sebelah kiri dan di sebelah kanan slide ini. Coba kalian perhatikan. Apa cita-cita dari anak-anak pada gambar-gambar itu? Apa cita-citamu? Apa yang harus dilakukan untuk mencapai suatu cita-cita? Jika kalian ingin menjadi polisi, jika kalian ingin menjadi guru, jika ingin menjadi juru rawat, apa yang harus kita lakukan untuk menggapainya? Anak-anak, setiap orang pasti memiliki cita-cita atau menginginkan hal-hal yang istimewa dalam hidupnya. Cita-cita hanya bisa dicapai bila kita berusaha, bekerja keras, dan berdoa. Kita harus rajin belajar, memohon dukungan orang tua, dan juga berkat dari Tuhan. Kita harus bertanggung jawab dengan semua tugas yang diberikan oleh guru. Kita harus mengerjakannya dan belajar secara disiplin agar apa yang kita cita-citakan suatu saat bisa tercapai. Kita harus bisa memilih mana yang harus diutamakan, belajar atau main game. Selama ini, mana yang kalian utamakan, belajar atau main game? Sebagai siswa, belajar harus diutamakan
daripada main game, agar cita-cita bisa tercapai. Selain itu, untuk menggapai cita-cita juga, kita harus tekun berlatih, memiliki semangat juang yang tinggi, tidak mudah putus asa jika mengalami kegagalan atau keberhasilan. Itulah cara-cara atau rahasia agar kita bisa menggapai cita-cita atau hal-hal yang istimewa dalam kehidupan kita. Saat ini, marilah kita mendengar kisah tentang Esau dan Yakub. Kisah Esau dan Yakub kalian bisa baca dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai dengan 34. Apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan ceritanya? Ketika Ishak berumur 40 tahun, ia menikah dengan Ribka, saudara Laban, orang Aram. Setelah lama menikah, Ribka belum juga punya anak karena ia mandul. Lalu Ishak berdoa kepada Tuhan agar istrinya diberi anak. Dan Tuhan yang maha baik mengabulkan doa Ishak. Tak lama kemudian, Ribka mengandung. Ia mengandung anak kembar. Sebelum anak-anak itu lahir, mereka telah bergelut di dalam rahim ibunya. Kata Ribka, "Mengapa hal ini terjadi pada diriku?" Lalu Ribka memohon petunjuk kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepadanya, "Dua bangsa ada di dalam rahimmu. Kau akan melahirkan dua bangsa yang berpencar. Adiknya lebih kuat dari kakaknya, dan kakak akan menjadi pelayan bagi adiknya." Ketika tiba saatnya untuk bersalin, Ribka melahirkan dua anak laki-laki, anak kembar, yang sulung warnanya merah dan kulitnya seperti jubah yang berbulu. Sebab itu ia dinamakan Esau. Waktu anak yang kedua dilahirkan, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamakan Yakub. Pada waktu itu Ishak berumur 60 tahun. Kedua anak itu bertambah besar. Esau menjadi pemburu yang cakap dan suka tinggal di padang. Sedangkan Yakub adalah anak yang lebih suka tinggal di rumah dan pembawaannya adalah tenang. Ishak lebih sayang kepada Esau sebab Ishak suka makan daging hasil buruan Esau. Ribka, istrinya, lebih sayang kepada Yakub. Pada suatu hari ketika Yakub sedang memasak sayur kacang merah, datanglah Esau yang baru pulang dari perburuannya. Ia nampak lelah dan lapar. Kata Esau kepada Yakub, "Saya lapar sekali. Berikanlah saya sedikit kacang merah itu." Jawab Yakub, "Boleh, asal kau berikan kepadaku hakmu sebagai anak sulung." Kata Esau, "Sebentar lagi aku akan mati kelaparan.
Apa gunanya bagiku hak anak sulung itu? Kata Yakub. Bersumpahlah dahulu kepadaku bahwa hak kesulunganmu akan kau berikan kepadaku. Esau bersumpah dan memberi hak anak sulungnya kepada Yakub. Setelah itu, Yakub memberi roti dan sebagian dari sayur kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau meremehkan haknya sebagai anak sulung. Demikianlah anak-anak sekalian kisah tentang Esau dan Yakub. Sekarang kalian sudah tahu bagaimana cerita Esau dan Yakub. Supaya kita lebih ingat lagi kisah tentang Esau dan Yakub, saya mau bertanya. Siapa nama ayah dan ibu dari Yakub dan Esau? Bagaimana ciri-ciri Yakub dan Esau? Apakah arti hak anak sulung? Mengapa Esau menjual hak sulungannya? Dan bagaimana cara Yakub mendapatkan hak anak sulung? Anak-anak yang terkasih, hak anak sulung adalah hak istimewa di dalam suatu keluarga. Anak sulung mempunyai derajat yang tinggi dalam keluarga setelah ayahnya. Berkat Tuhan pada ayah akan diwariskan ke anak sulung. Yakub berusaha memperoleh hak anak sulung karena ia ingin mendapatkan kedudukan yang istimewa di dalam keluarganya. Sebaliknya, Esau meremehkan hak anak sulung yang dimilikinya. Ia rela menukarkannya dengan sepiring sayur kacang merah. Bagaimana dengan kita? Apakah saya atau kalian seperti Yakub yang memperjuangkan hak yang istimewa, atau seperti Esau yang meremehkan atau menjual hal yang istimewa dengan hal-hal yang kecil? Anak-anak, kita harus meniru semangat Yakub, berusaha mendapatkan hal yang istimewa di dalam hidup kita, berusaha untuk mendapatkan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Misalnya, berusaha naik kelas dengan nilai raport yang istimewa, nilai yang baik, belajar yang tekun dan rajin, supaya kelak kita menjadi orang pintar dan orang baik. Kita harus belajar menjadi seperti Yakub, bukan belajar menjadi seperti Esau. Anak-anak yang terkasih, dari pembelajaran kita tentang Esau dan Yakub hari ini, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Pertama, Ishak dan Ribka mempunyai dua orang anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Esau adalah anak sulung, sedangkan Yakub adiknya yang bungsu.
Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub dan menukarkannya dengan sepiring kacang merah. Ketiga, Esau tidak memikirkan masa depan, sehingga ia menjual hak kesulungannya. Sedangkan Yakub lebih memikirkan masa depan, sehingga ia memperjuangkan hak sebagai anak sulung. Keempat, berpikir tentang masa depan berarti memiliki cita-cita. Dan jika kita memiliki cita-cita, cita itu hanya bisa dicapai jika kita rajin belajar, bekerja keras, serta berdoa kepada Tuhan. Adalah mustahil dan tidak mungkin terjadi jika kita memiliki cita-cita tapi tidak memperjuangkannya. Yang terakhir, Tuhan sangat senang dan akan memberkati anak-anak yang berjuang untuk menggapai cita-cita atau masa depan yang baik. Semoga kalian selalu berjuang untuk belajar agar apapun cita-cita atau apapun yang kalian inginkan kiranya dapat tercapai seperti yang dilakukan oleh Yakub. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang Esau dan Yakub. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, berilah kami semangat untuk berusaha agar mencapai cita-cita atau hal-hal yang istimewa, sehingga nanti kami akan menjadi orang yang baik, orang yang bijaksana, dan orang yang dihormati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya.